Jika India merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak, maka negara dengan penduduk paling sepi di dunia adalah Mongolia. Mongolia adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial, dengan berbentuk republik konstitusional. Dan juga negara terkurung daratan di Asia Timur. Mongolia berasal dari kata Mongol, yang berasal dari kata Mong, yang artinya berani. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, dan Tiongkok di selatan. Mongolia merupakan pusat Kekaisaran Mongol pada abad ke-13, tetapi dikuasai oleh dinasti Qing sejak akhir abad ke-17, hingga sebuah pemerintah merdeka dibentuk dengan bantuan Uni Soviet pada 1921. Akan tetapi, kemerdekaan Mongolia tidak diakui Tiongkok sampai tahun 1949. Setelah komunis menguasai Tiongkok daratan, Tiongkok akhirnya mengakui kemerdekaan Mongolia. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Mongolia menganut aliran demokrasi. Dengan luas wilayah yang sebanding dengan Alaska, sebagian besar wilayah Mongolia memiliki tanah yang gersang, kebanyakan wilayah berupa padang rumput dengan pegunungan di bagian barat dan utara dan gurun Gobi di selatan. Mayoritas penduduknya beretnis Mongol, yang menganut agama Buddha Tibet dengan kehidupan nomaden. Sejarah Mongolia terdiri dari beberapa periode. Periode Bangsa Hunnu, Siung Nu. Bangsa Hun menjadi terkenal di bawah kepemimpinan Modun Haan, dari dinasti Tiongkok yang mengontrol jalur perdagangan di daerah Turkistan. Kemudian kehancuran menimpa peradaban Hunnu, bersamaan dengan kehancuran dinasti Hun di Tiongkok. Periode Bangsa Qianbei, Xianpi. Penduduk bangsa Hunnu bergabung ke wilayah bangsa Qianbei, 136 sampai 181 Masehi. Qianbei menjadi bangsa yang kuat, dan memperluas wilayah dan membagi 3 bagian, hingga ke timur sampai ke Korea di bawah kepemimpinan Tani Shikuai. Sampai era kepemimpinan Kabinen, bangsa Qianbei mengalami banyak perebutan wilayah. Tahun 235, Kabinen tewas dan bangsa Qianbei mengalami kehancuran. Periode bangsa Jujan, Rouran. Dibangun oleh penduduk sisa bangsa Qianbei, bangsa Jujan yang berpusat di pegunungan Hangai berkembang pada abad ke-5. Periode bangsa Tukis. Bangsa Tukis yang dibangun dari pecahan kerajaan Jujan memperluas wilayahnya hingga ke semenanjung Korea dan Tiongkok. Penduduk dari bangsa Uighur ikut bergabung pada 745 Masehi. Bangsa Tukis menjadi bangsa yang kuat di Mongolia. Periode bangsa Uighur. Bangsa Uighur lahir dari bagian bangsa Tukis. Pada periode 745 Masehi, Uighur mengontrol jalur perdagangan dari Cina hingga ke kawasan Timur Asia. Periode bangsa Khitan. Abad ke-10 sampai 12, Mongolia dikuasai Khitan yang berpusat di Sungai Liao, Pegunungan Hyangan dan menguasai wilayah Mongolia pada tahun 924 Masehi. Pada 936 Masehi, bangsa Khitan menguasai wilayah Bahain, dan 16 wilayah Tiongkok Utara. Tahun 1120, bangsa Khitan hancur. Periode Mongol. Abad ke-12, Mongolia dikuasai oleh kerajaan Mongol yang menduduki 3 sungai dan pegunungan Altai, hingga sungai Selenge. Kerajaan ini dipimpin oleh Habullah Haan, Kubilai Han. Cucunya yang bernama Yesugei mendirikan kerajaan Mongol Hanlik. Yesudei wafat tahun 1170, dan kerajaan Mongol terbagi menjadi beberapa bagian. Anaknya yang bernama Temujin menguasai tampuk kepemimpinan Mongol. Dalam masa kepemimpinannya, kerajaan Mongol Hanlik menjadi bagian negara yang disegani. Secara geografis, luas wilayah Mongolia terdiri dari 1.564.116 km persegi. Mongolia adalah negara ke-19 terluas di dunia, setelah Iran dan sebelum Peru. Geografi negara ini adalah gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin di bagian utara. Banyak juga wilayah Mongolia terdiri dari stepa. Titik tertinggi di Mongolia adalah Bukit Huiten di Tavanbog dengan ketinggian 4.374 m. Kebanyakan wilayah negara ini merasakan panas di musim panas, dan sangat dingin di musim dingin. Di bulan Januari suhu rata-ratanya -30 Celcius. Ibu kota negara ini adalah Ulaanbaatar, dengan rata-rata suhu terendah di dunia. Secara politik, Mongolia terkenal pada abad ke-13, di bawah kepemimpinan Genghis Khan,
karena berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Eurasia. Setelah kematian Genghis Khan, Mongolia dibagi menjadi beberapa negara bagian yang kuat, dan terpecah pada abad ke-14. Semua negara bagian kemudian bersatu kembali ke Mongolia awal dan berada di bawah pemerintahan Tiongkok. Pada 1921, atas bantuan Uni Soviet, Mongolia merdeka dari Tiongkok. Sebuah pemerintahan komunis dibentuk pada 1924. Pada era 1990, Partai Revolusioner Rakyat Mongolia, MPRP, mengalahkan Koalisi Uni Demokratik, DEK. Ini merupakan kumpulan dari berbagai partai beraliran demokratis. Koalisi DEK mengalahkan MPRP pada pemilu tahun 1996. Pada pemilu tahun 2000, Parlemen Mongolia dikuasai oleh MPRP. Pada pemilu 2004, DEK dan MPRP membentuk koalisi pemerintahan. Pada 11 Januari 2005, 10 menteri di pemerintahan koalisi mengundurkan diri, dan dalam kondisi krisis. Ada 18 menteri di dalam pemerintahan koalisi antara MPRP, yang sebelumnya bernama Partai Komunis, dan Partai Demokratik yang merupakan payung politik mantan Perdana Menteri. Partai Demokratik hanya mempunyai 25 anggota di parlemen. Mongolia terbagi dalam 21 provinsi dan 1 kota madya setingkat provinsi. 25 fakta negara Mongolia. 1. Lebih banyak jumlah hewan daripada penduduk. Mongolia adalah negara paling jarang penduduknya di dunia, dengan jumlah penduduk 4,3 per mil perseginya. 36% penduduk Mongolia berusia di bawah 18 tahun. Di Mongolia, kuda lebih banyak 13 kali dibanding penduduknya, dan kambing 35 kali lebih banyak dari manusia. 2. Mongolia dijuluki dengan negeri langit biru. Karena mempunyai 265 hari yang diterangi sinar matahari dalam setahun. Mongolia adalah salah satu dari negara paling aman di dunia. 3. Pada tanggal 26 November 1924, Republik Rakyat Mongolia menjadi negara komunis kedua di dunia, dan pakaian tradisional Mongolia dinamakan DL. 4. Mata uang Mongolia adalah Togrok, dan bahasa resmi Mongolia adalah bahasa alfabeta menggunakan alfabet Cyrillic. 5. Bendera kebangsaan Mongolia. Digunakan sejak tahun 1992, yaitu berupa 3 persegi panjang vertikal sejajar berwarna merah, biru, dan merah. Pada bagian warna merah paling kiri terdapat soyombo kuning, yaitu simbol kerajaan Bogd-Han, yang diadopsi sebagai simbol nasional Mongolia. 6. Kebebasan beragama dan beribadah adalah kunci pokok kehidupan orang-orang Mongol. Selain itu, telur dinosaurus pertama kali ditemukan di Gurun Gobi pada tahun 1920-an. 7. Orang Mongolia memuja langit biru. Mereka menganggap langit sebagai ayahnya, dan bumi sebagai ibunya. Karena peradabannya bergantung pada kekuatan alam, maka mereka memuja beragam elemen alam. 8. Patung raksasa Genghis Khan sedang menunggang kuda setinggi 40 m, didirikan pada tahun 2008. Patung ini adalah patung penunggang kuda terbesar di dunia, yang menghabiskan biaya hampir 4 juta dolar Amerika, 250 ton baja digunakan untuk membuat patung ini, yang dilengkapi dengan elevator untuk memanjat ke puncak kepala kuda. 9. Dalam pepatah Mongolia kuno dinyatakan, Mongolia tanpa kuda bagaikan burung tanpa sayap. Selain itu, titik terendah di Mongolia ada di Danau Hohnur di ketinggian 560 m. 10. Banyak orang Mongolia masih tinggal di tenda kemah tradisional. Dikenal dengan nama yurt. Tenda yang bisa dipindah-pindah ini dibuat secara tradisional, oleh kaum nomaden di padang rumput Asia Tengah sebagai rumahnya. 11. Mongolia masih mendukung kebijakan satu Cina. Dan resmi menganggap Taiwan sebagai bagian dari Cina. 12. Gurun Gobi yang sebagian terletak di Mongolia adalah gurun terbesar di Asia, dan terbesar kelima di dunia. 13. Di Mongolia, gulat adalah tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun. Dan mungkin lebih tua dari yang dilaporkan sejarah. Cina yang mengunjungi Mongolia, pada abad ke-7 telah melihat pertandingan gulat di sana, dan kronikel rahib Franciscan, Carpini, yang berada di ibu kota Mongol Karakoram pada abad ke-13, juga menyebut olahraga ini.
14. Pertunjukan olahraga tahunan terbesar di Mongolia adalah Festival Naadam, yang diadakan pada perayaan Hari Kebangsaan tiap bulan Juli. Pertunjukan yang paling penting pada festival tersebut, dinamakan Rien Gurvan Naadam, 3 permainan laki-laki, yaitu memanah, gulat, dan pacuan kuda. 15. Bernyanyi sambil menunggang kuda sangat populer di Mongolia. Penunggang kuda menggunakan teknik yang dikenal dengan nyanyian tenggorokan, dan juga dikenal dengan nyanyian Hoomi. Penyanyi menggunakan tenggorokan dan hidungnya untuk menghasilkan 2 suara yang berbeda pada waktu yang sama. 16. Di Mongolia, musik digunakan untuk mengekspresikan emosi terhadap seseorang yang dicintai, kuda, alam dan negeri. Nyanyian panjang tradisional adalah sarana yang hebat untuk kebutuhan tersebut. Nyanyian panjang adalah bentuk nyanyian klasik Mongolia, di mana setiap suku kata teks diperluas dalam durasi yang panjang. 17. Macan tutul salju adalah binatang asli Mongolia. Sepertiga populasinya hidup di sana. Macan tutul salju tidak bisa meraung atau mengaum. 18. Makanan nasional Mongolia adalah buus, yaitu kue bola kukus yang diisi daging, biasanya daging sapi atau domba. Makanan keduanya adalah husyur, yaitu pastel daging goreng. 19. Mongolia mempunyai populasi sapi tertinggi kedua di dunia. Dan mempunyai keju makan yang sangat tradisional, yang dinamakan biaslak, yang dibuat dari susu sapiak. 20. Mongolia adalah negara penghasil terbesar kedua wool domba Cashmere di dunia. Setelah Cina wool, dengan 20% pasar dunia. 21. Glasier Potanin yang panjangnya 14 km adalah glasier terbesar di Mongolia. Di Mongolia banyak terjadi gempa bumi. Namun karena penduduknya jarang, maka gempa tidak banyak membawa kurban dan kerusakan. 22. Di Mongolia, hadak adalah syal atau selendang sutera yang biasanya berwarna putih, biru, emas, orange, sebagai tanda penghormatan kepada pengunjung tingkat tinggi atau pemimpinan agama, atau sebagai sesaji di kuil lamais. 23. Berdiri atau berbicara di ambang pintu menurut orang Mongolia adalah perbuatan tabu. Begitu juga dengan menyalakan rokok dengan lilin. Dan keramahan berperan penting dalam budaya Mongolia. 24. Orang Mongolia sangat mencintai anak. Rata-rata penduduk Mongolia mempunyai 4 anak. Ibu yang mempunyai 5 orang anak, akan dianugerahi sebagai ibu yang terhormat. 25. Mongolia hanya mempunyai 1 universitas, yaitu Mongolia State University yang dibuka pada tahun 1942. Itulah tadi perkenalan negara Mongolia, sampai jumpa di video selanjutnya.